Nggak usah requesting record ya, saya decline. Nanti saya sudah record sendiri. Nanti kalian tinggal nonton lagi aja. Saya nanti upload sendiri di YouTube, kalian nonton aja di sana. Oke, kemudian setelah kita mengisi, sorry, hilang ya. Ben. Setelah kita mengisi ini, terus kita tentukan maksimisasinya ya. Jadi berapa sih maksimal sumber daya yang tersedia? Nah, ini daging ayamnya 50 kilo, daging sapinya 75 kilo. Daging ayam, ya saya lupa. Daging ayam 50, daging sapi 75 ya. Daging ayam, lihat kepalanya ya. Daging ayam ada di sini. Berarti yang paling bawah adalah 50. Daging sapi ada berapa maksimal? 75. Nah, kalau kita tarik ke atas, 75 ini milik daging sapi. 50 kilogram ini daging ayam. Nah, kalau yang tabel ini sih opsional ya, bisa ditulis ataupun tidak, tapi saya bisa tulis laba. Untuk sosis itu 2.000, untuk nugget 3.000. Tapi kalaupun tidak ditulis juga tidak apa-apa. Nah, sampai di sini kemudian kita akan membuat fungsi kendala. Kendala yang pertama itu dari daging sapi ya. Berarti ke bawah. Di sini sosis itu X, nugget itu Y. Ingat yang ini ya, variabel keputusan. Kemudian kita susun pada fungsi kendalanya dari mulai daging sapi sebagai kendalanya, yaitu X, karena ini ya, 1X, 1 itu tidak perlu ditulis saya, tambah 0,5 Y. 0,5 Y. Minimisasi, sorry, ini maksimisasi ya. Berarti kurang dari sama dengan 75. Sekarang kendala yang kedua yang berasal dari daging ayam. Lihat, daging ayam ke bawah 0,5X, 0,5X tambah ini 1 ya, 1Y. Nah, tapi satunya nggak usah saya tulis ya, jadi Y saja. Kurang dari sama dengan 50. Ingat kenapa kurang dari sama dengan? Karena tersedianya hanya 50 kilogram daging ayam, tidak bisa lebih dari itu. Makanya kurang dari sama dengan. Ini sampai sini sudah sama ya, sudah sama seperti fungsi grafik. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke standarisasi model. Apa? Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk, bentar ya, saya pindah-pindahin dulu ini si kontrolnya. Oke, nah kalau sudah menyusun fungsi kendala, dalam simplex itu ada tambahan tahapan ya, yaitu ada standarisasi model. Standarisasi model dimulai dari fungsi tujuan dulu, kita tulis Z sama dengan 2000X tambah 3000Y. Kita tulis lagi gitu ya. Kemudian kendala yang pertama juga kita catat lagi, yaitu harus sejajar ya kalau bisa. X tambah 0,5Y, di sininya 75. Kendala yang kedua, 0,5X tambah Y, 50. Nah, saya nggak akan lagi bahas tentang matriks identitas ya, karena sudah. Tapi saya hanya akan mengingatkan saja masing-masing dari
kendala, ini dia punya select. Ini kendala satu, berarti dia punya select satu. Ini kendala dua, dia pasti punya select dua. Nah, sampai sini aja. Tetapi untuk mempermudah perhitungan, mereka semua ini harus punya variabel yang sama. Dari mulai variabel X, Y, select satu dan select 2. Oleh karena itu, kendala satu pun kita tambah dengan select 2. Dan kendala 2 kita tambahkan select satu. Nah, kemudian setelah itu kita berikan identitas ya. Karena ini ada di kendala satu, maka select satunya nilainya satu. Dan select 2-nya 0. Kemudian di kendala 2, select satunya ada nggak? Nggak ada Ada. ya. Select satunya 0, karena dia kan kendala 2. Nah, kendala 2 itu punya punya select 2 aja. Gitu. Kan ini kendala 2 ya, punyanya berarti select 2. Kalau misalnya yang kendala satu, dia hanya punya select satu. Kalau misalnya nanti ada select 3, berarti kendala yang ketiga, misal ya, misalnya X, Y. Berarti dia juga sama, punya select satu, punya select 2 sama, pasti punya select 3. Tapi karena dia ini adalah kendala 3, maka nilai satunya hanya ada pada select 3. Ya, select lainnya ini hanya untuk membantu perhitungan saja. Jadi nilainya 0. Itu sama seperti select jika ada dua kendala. Paham sampai sini? Ntar saya pelan-pelan aja ya. Nah, ka- kalau sudah mengisi, jangan lupa yang Z-nya juga harus punya select untuk mempermudah perhitungan kita nanti di tabel simplex. Tetapi karena Z itu aslinya nggak punya select, ya udah sih, select satu dan 2-nya ini hanya formalitas ya. Yang penting punya variabelnya, sehingga ini nilai koefisiennya 0. Jika kalian tutup ya select satu select 2-nya, dia tidak akan merubah tujuan. Toh nilai select-nya 0. Begitu. Kalau sudah ini diberikan sama dengan. Kayak sampai sini ada yang bertanyakan dulu nggak? Oke, kalau tidak ada, kita next ya. Saya sudah bikin tabelnya. Bentar. Ini ada yang bocor suaranya ya. Raka nih. Raka. Raka kamu 2 kali bocor suaranya ya. Oke, kita mulai ya. Bentar. Saya... Oke. Kemudian kalau sudah, kita akan membuat tabel simplex. Yang pertama, ini saya bikin gini langsung supaya kelihatan ujungnya ya, biar rapi juga. Di sini seperti biasa, koefisien dan objektif. Di sini ada kolom B, I, C. Di sini, di atasnya, kita lihat di fungsi Z. Z itu terdiri dari variabel X, variabel Y, S1, S2. Berarti kita tulis ya, variabel X, aduh, ketutup. Taruh. Variabel X, variabel Y, variabel S1, variabel S2. Kalau sudah, kita lihat koefisiennya. Di Z, masih di Z ya. Kalau yang di atas ini punyanya Z. 2000, 3000, 0, 0. X-nya 2000, Y-nya 3000, S1-nya 0, S2-nya 0. Ininya strip, tidak ada ya. Kalau sudah, kita masukkan yang punyanya kendala satu. Yang kendala satu. Nah,
Kalau misalnya hanya ada variabel tapi tidak ada angka di depannya, angka berapa nih? Nah, pasti angkanya adalah sa- satu ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu variabel tapi tidak ada angka di depannya, berarti dia nilainya satu. Gini ya. Berarti di sini satu, 0,5, 1, 0 ya. Saya tulis 0,5, 1, 0, 50. 75. Salah. 75. Kemudian kendala yang kedua 0,5. Nah, sama ini juga ya, cuman ada Y. Nah, kalau cuman ada variabelnya doang sendirian, dia sebenarnya punya angka ya, yaitu satu juga. Jadi kita catat ya, 0,5, 1, 0, 1. 100, 0,5, 1, 0, 1, dan 50. Oke, 0,5, 1, 0, 1, 50. Kemudian kita isi objektifnya ya. Objektif itu harus melihat identitas. Ingat matriks identitas ya, 1, 0, 0, 1. Matriks identitasnya kita lihat dulu yang baris pertama ya. Baris pertama identitas 1, 0 ada di mana? Oh, ada di sini. Lihat punya S1. Nilainya berapa? 0. Berarti kita catat di sini 0. Kemudian baris kedua juga sama, lihat identitasnya 1001 ya. Nah, ini 01, satunya di sini. Di baris kedua, lihat punya siapa? Punya S2 dengan nilai 0. Kita tulis di sini 0. Ush. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bu itu gimana Bu yang nol saya Bu? Oke, kita ulang. Bentar, mana sih? Lah, kok nggak mau? Eh, kita ulang ya. Ini ada baris satu, ini ada baris dua ya. Sekarang kita ke baris satu. Kalau kalian lihat kalau di dalam matriks kalau di dalam tabel simplex itu ada dua macam. Ada matriks identitas dan matriks non-identitas. 1001. Masih ingat ya yang matriks identitas kemarin? Kayak kalau matriksnya em, ordo 2 kali 2 berarti satu satu, 0 0. Satunya kalau secara diagonal dia akan bertemu. Kalau ordo 3 kali 3 berarti ada tiga baris. Satunya juga ada tiga. Shh. Satu, satu. Nol, 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 nol. Kalau diagonal, nah gitu ya. Nah, di dalam simplex juga sama. Jadi kita menggunakan menggunakan matriks identitas. Nah, di sini kita itu harus mengganti matriks identitas dengan menjadi matriks non-identitas. Matriks non-identitas itu yang mana? Yang sebelah sini. Nih, 1, 0,5, 0,5, 1. Dia bukan 1001 dan matriks identitas mah kayak gini. Ini yang ordo 2 ya. 2 kali 2. 1001. Nah, kalau sudah tahu kita posisi matriks identitas ada di mana, kita bisa menentukan untuk nilai objektif. Dan pasti kalau awalan permulaan itu pasti ada di seleksi matriks identitasnya. Sekarang kita mulai dari baris satu ya. Baris satu, kita lihat matriks identitas yang angka satu, yang terdiri dari angka satunya. Nah, lihat angka satunya yang di baris satu teh. Nah, punya ini ya, punya si ini. Lihat ke atas, punya selek satu. Selek satu tuh nilai koefisiennya berapa? Nol. Ya, ini nol. Nah, makanya disimpan di sini koefisiennya nol. Sekarang baris kedua. Baris kedua itu sama, lihat matrik identitas, tapi lihat angka satunya ada di mana.
Angka satunya ada di sini. Lihat ke atas. Punya selek 2. Selek 2 koefisiennya berapa? Nol. Ya, makanya bawa nolnya ke sini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas nggak? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Oke, nah kalau sudah, kita akan menghitung ZJ ya, nilai Z. Nilai Z itu adalah dengan cara 1 kali 0 tambah 0,5 kali 0. 0. Jadi apabila objektifnya semua 0, pasti nilai ZJ-nya semuanya 0. Gak percaya, kita buktikan ya. 0,5 dikali 0. 0. Tambah 1 kali 0. 0. 1 kali 0. Tambah 0 kali 0. 0. 0 kali 0. 0. Tambah 1 kali 0. 0. Satu lagi. 75 kali 0. 0. Tambah 50 kali 0. 0. Nah, kalau sudah mengisi ZJ, kita ke ZJ min CJ. ZJ min CJ itu ini ZJ-nya, ini CJ-nya yang di atas. Sekarang kita mulai. 0 dikurangi 2000. Negatif 2000. 0 dikurangi 3000. Negatif 3000. 0 kurang 0. 0. 0 kurang 0. 0. 0 kurang strip. Gak ada ya, strip. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nih, jadi satu siklus tahapan perhitungan Simrek itu sampai sini. Sampai ZJ min CJ. Apabila nilai ZJ min CJ ada yang negatif, tapi negatifnya hanya pada variabel ya, variabel X, Y. Dalam hal ini kalau select negatif mah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya variabel keputusannya masih ada yang negatif, nah baru kita ulangi lagi. Jadi ingat ya, sampai ZY min CJ tidak ada yang negatif, tapi hanya pada variabel keputusan. Adapun nanti kalau seleknya masih negatif, gak masalah. Oke, kita mulai ya. Kita lihat ZJ min CJ. Ternyata masih ada yang negatif. Ya lah, baru mulai ya. Nah, yang paling negatif terbesar yang mana? Yang negatif 3000 ya. Berarti kita tarik. Gini banget ya. Gini aja ya. Nah, ini adalah kolom kunci. Jadi, kita harus menghitung kolom kunci dulu. Setelah kita menghitung kolom kunci, berikutnya kita akan mencari baris kunci. Untuk mencari baris kunci, kita harus menghitung nilai BIJ terkecil. Caranya, nilai BIJ dibagi angka yang ada pada kolom kunci. Ini kan 75 ya BIJ-nya. Dibagi kolom kunci, angkanya harus sejajar ya, yang sebaris. 0,5. 75 dibagi 0,5 sama dengan 150. Kemudian baris kedua, ini BIJ-nya 50. Dibagi baris kunci yang sejajar dengan dia. 1. 50 dibagi 1, 50. Kalau sudah menghitung BIJ dengan angka yang ada di kolom kunci, kemudian kita tentukan mana BIJ yang paling kecil. Ada 150, ada yang 50. Sudah jelas ya, yang paling kecil adalah yang 50. Nah, saya kasih warna dulu. Yang ini. Kalau kalian sih mending pakai ini ya, mending pakai stabilo. Kalau dilingkarin kayak kemarin, takutnya ada angka yang nggak kelingkar. Itu jadinya pusing. Ntar saya warnai dulu ya. Nah,
Oke, kalau sudah menentukan baris kunci, berikutnya kita akan tentukan elemen kunci. Elemen kunci adalah angka yang diapit oleh baris kunci dan kolom kunci. Angka mana yang diapit oleh dua garis? Yaitu yang nilai 1. Nah, nilai 1 ini harus berubah menjadi 1. Oh, sudah berubah ya. Nah, tapi temennya harus 0. Kita harus merubah mereka menjadi identitas yang baru. Harus 1 0. Maka terlepas dari asal usulnya dia sudah 1 kok Bu gitu. Ngapain diubah lagi? Ya udah sih, nggak apa-apa. Yang penting kan kita membuat satu baris ini menjadi identitas. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus 1, yang lain tetap nggak bisa. Karena ingat identitas itu hanya ada angka 1 dan 0. Jadi ingat matriksnya ini ya. Jadi apa? Angka 1 ini menjadi 1 dan temannya ya atau angka lain yang ada di kolom baris harus menjadi 0. Yang pertama, angka 1 ini kan ada di baris 2 ya. Nah, baris 2. Gimana caranya ya supaya 1 ini tetap menjadi 1? Hanya dengan perkalian atau pembagian. Nah, berarti baris 2 harus dibagi 1 ya. Sorry, saya ulang ya. Kayaknya nggak terlalu pojok. Angka 1 ini harus menjadi 1. Gimana caranya? Hanya dengan perkalian atau pembagian. Nah, sudah enak ya, udah jelas. Pasti dibagi aja lagi 1, Bu. Biar jadi 1. Betul. Angka ini dibagi 1. Berarti dia kan ada di baris 2 ya. Berarti baris 2 dibagi 1. Nah, ini jadi formula untuk di baris kedua. Nah, seluruh angka di baris 2 harus mengikuti aturan dari si ini, yaitu semua angka harus dibagi 1. Berarti 0,5 baris 2 berarti ya, ingatnya baris 2. Baris 2, 0,5 dibagi 1. 0, saya ganti warnanya dulu. 0,5. Kemudian baris S1 ya. Lihat baris 2 di atas. 0 dibagi 1. 0. 1 dibagi 1. 1. 50 dibagi 1. 50. Kalian sudah selesai mengerjakan baris kunci yang baru. Ya, yang tadi. Udah beres nih. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Kita pelan-pelan aja ya. Kalau ada yang bisa sih kayaknya ngantuk. Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Kalau baris 2 atau baris yang kita ubah menjadi elemen kunci ini sudah selesai, maka kita lanjut ke baris lain, yaitu baris yang kita ubah angkanya menjadi 0. Saya ganti lagi warnanya. Untuk berubah menjadi 0, 0,5 ini harus gimana? 0,5, gimana caranya jadi 0? Hanya bisa tambah atau kurang. Logikanya sih ya dikurangi 0,5 lagi ya. Berarti 0,5 dikurangi 0,5 sama dengan 0. Udah, Bu, gitu aja. Gitu. Nah, tapi kalau dalam membuat rumus di elemen lain, kita itu tetap harus memasukkan baris elemen kunci yang tadi. Elemen kunci kan ada di baris 2 ya, yang tadi nih yang baru kita selesaikan, dia itu harus dilibatkan dalam pembuatan rumus.
Sehingga 0,5 dikurangi 0,5 yang tadi kita kalikan dengan baris kunci yang baru. Kok bisa, Bu? Ya, ya bisa-bisa aja. Jadi 0,5 dikurangi 0,5. Lihat baris 2. Kita masih di Y ya. Masih di Y. Lihat baris 2. Baris 2 ini nilainya 1. 1 sama dengan 0. Jadi rumusnya baris 0,5 tadi kan ada di baris 1 ya. Baris 1 dikurangi 0,5 dikali baris kunci yang baru. Sudah pahamkah? Atau mau diulangi lagi? Paham, Bu. Benar ya? Oke, saya hapus. Ya, kehapusnya tadi. Kalau ini sih harus sering-sering ngerjain ya. Kecuali kalau kalian sudah jenius gitu, udah pinter lah. Bisa nangkap cepat. Kalau merasa masih kurang nangkep, itu kurang latihan aja. Jadi belum tahu pakemnya aja. Baris 2 dibagi 1 tadi ya kehapus. Nah, yang tadi baris 1 dikurangi 0,5 kali baris 2. Oke, sekarang kita mulai ya. Baris 1. Baris 1. Berarti 1 dikurangi 0,5 dikali baris kunci. Baris kuncinya ini ya. 0,5. Jadi tetap sejajar-sejajar ya. X punya X, Y punya Y, S1, S1, S2, S2. Harus sejajar. 1 dikurangi 0,5 dikali 0,5. Nah, kalau seperti ini, kalian harus mendahulukan yang perkalian dulu ya. Jadi 0,5 dikali 0,5, 0,25. 1 dikurangi 0,25. Berapa? 0, 0,7 75. tatap. Ya, ya, ya. Ini kalau malasnya saya tinggi ini teh Kiki ya, ganti-ganti warna. 0,75. Lagi. Baris 1. Baris 1. Lihat baris 1 punya S1. Nilainya 1 dikurangi 0,5 dikali baris 2. Nah, baris 2 yang ini. Yang baru ya. Dikali 0. Ini udah jelas ya. 0,5 dikali 0, 0. 1 dikurangi 0, itu 1. Kemudian, sekarang baris 1, yang baris S2 ya. Rumusnya ingat ke kiri, lihat ke kiri. B1, baris 1, 0 dikurangi 0,5 dikali baris kunci 1. 0,5 dikali 1, 0,5. 0 dikurangi 0,5 berapa? Negatif 0,5. Sekarang, satu lagi berarti ya. 75 baris 1 ya. Ini baris 1, lihat rumusnya. Baris 1, 75 dikurangi 0,5 dikali baris 2. Baris kunci yang tadi. 50. Berapa? 0,5 kali 50 dulu. 25 ya. 75 dikurangi 25. Berapa? 50. Iya, 50. Oke, kemudian kita mulai untuk mengisi OI ya. Nah, kalau OI kita lihat kayak tadi em, identitas. Baris 1 dulu ya. Baris 1. Berarti kita harus cari yang 10. 10. Lihat satunya ada di mana ya. Nah, satunya ada di mana? Nah, satunya ada di sini. 10. Nah, berarti dia identitas.
Lihat ke atas. Punya selek satu. Selek satu koefisiennya berapa? Nol. Nol. Sekarang baris kedua. Lihat identitasnya ya. Tadi satu nol, sekarang nol satu. Lihat satunya ada di mana? Satunya ada di sini. Punya siapa sih? Punya Y. Nah, Y berapa koefisiennya? 3.000. 3. Kemudian kita akan menghitung ZJ. ZJ itu 0,75 dikali 0 tambah, berarti 0,75 kali 0, 0 ya. Tambah 0,5 kali 3.000. Berapa? 1.500. Saya agak ngebut ya, nggak apa-apa. Nanti kalian ngitung-ngitung sendiri lah, mulai sendiri. Kemudian untuk yang baris Y, 0 kali 0, 0. Tambah 1 kali 3.000. 3.000. Baris selek 1. 1 kali 0, 0. Tambah 0 kali 3.000. 0. Selek 2. Negatif 0,5 dikali 0, 0. Tambah 1 kali 3.000, 3.000. Sekarang, satu lagi. 50 kali 0, 0. Tambah 50 kali 3.000. 150.000. Kalau sudah, kita hitung ZJ min CJ. ZJ-nya yang ini, CJ-nya yang di atas. Kita mulai. 1.500 dikurangi 2.000. Negatif 500. 3.000 dikurangi 3.000. 0. 0 kurang 0. 0. 3.000 kurangi 0. 3.000. 150.000 dibagi strip. Dikurangi strip. Strip ya. Nggak ada. Oke, sama sini. Jadi, save pointnya gitu ya. Titik amannya itu di sini. Di Z-nya min CJ. Berhenti dulu. Di step. Sekarang udah 2 step. Berarti udah 2 Z min CJ. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Bu tadi Abi Yang mana? Malawang Bu. Yang Yang mana? 1.500 dari mana Bu? 1.500. Oke. Ini ZJ itu caranya yang baris X dulu ya. 0,75 dikali 0 tambah 0,5 kali 3.000. 0,75 kali 0 kan 0. Tambah 0,5 kali 3.000. 1.500. Oh Ini iya juga Bu. sama. Kalau baris Y berarti 0 kali 0, 0. Tambah 1 kali 3.000, 3.000. Ya. Kalau Z, ya, jadi ngitungnya zigzag, bukan zigzag ya. 4 kali gitu lah, 4 angka. Sudah? Sudah Bu. Makasih Bu. Ya, oh ya udahlah. Zoomnya saya lepas aja ya. Kalaupun kalian telat juga, ya udahlah, bonus aja. Kalau Zoom memang kadang suka ada yang keluar masuk ya. Oke, kalau sudah, kita lihat variabelnya. Masih ada yang negatif nggak? Z-nya min CJ-nya. Masih ada ya. Yaitu punya si negatif 500. Nah, kita nggak usah milih lagi nih. Mana zat min CJ negatif terkecil? Nah, orang tinggal satu ya negatifnya. Berarti pasti ini kolom. Bukan ini. Berarti yang menjadi kolom kunci adalah, ini saya hapus dulu ya. Eh, ya, tadi itu berapa? 0,75 ya. Kita ulang, kita ulang. Berarti kita lihat Z min CJ mana yang paling negatif paling besar. Yang ini ya, ada tinggal satu negatifnya juga. Jadi, warnanya kok ini ya? Tapi nggak bisa. Oh, bisa. Biar nggak pusing.
Nah, itu yang ini ya, yang kolom kunci. Dia punya negatif 500. Oke, losses and resources. Oke, kalau sudah, kemudian kita kita bakal menentukan baris kunci ya. Tapi sebelum menentukan baris kunci, kita hitung dulu nilai BIJ yang baru. Nilai BIJ yang baru. Caranya adalah nilai BIJ dibagi angka yang ada di dalam kolom kunci. Ini harus fokus ya. Kalian tolong fokus. Ya ada handphone, WhatsApp, telepon, X-nya, TikTok-nya, semuanya di close dulu ya. Jangan sambil scrollan. Kalau bisa tegak duduknya, jangan sambil tidur-tiduran. PIJ 50 dibagi angka di dalam kolom kunci. Nah, ini yang harus satu baris ya. Dibagi 0,75. Berapa? Saya langsung aja ya. 66 2 per 3. Bukan. 6, benar kata. Ya, enam Bu. enam 2 per 3. Kemudian yang bawahnya juga sama. Nilai PIC-nya dibagi nilai angka yang ada di kolom kunci. Nah, ini 0,5. 50 dibagi 0,5, yaitu 100. 100. Nah, kalau sudah mengisi BIJ, pilih BIJ yang paling kecil. Mana yang paling kecil? 66. 66 2 per 3. Nah, berarti ini baris kuncinya. Kita kasih warna ya. Ya, sambil mewarnai. Kalau saya bikin, tadi ngitung dulunya kayak stabilo ya. Ternyata lebih enakan. Kalau cuma dilingkarin doang, bikin pusing ya. Nah, oke. Setelah kita menentukan baris kunci, karena nilai BIJ-nya lebih kecil ya, yaitu 662 per 3, selanjutnya kita pilih angka yang ada di antara baris dan kolom kunci. Yang mana? Yang ini ya. Dia ketimpa dua warna. 0,75. Nah, 0,75 itu harus bertransform, berubah menjadi satu, dan angka lain yang ada sebaris dengan sekolom dengan dia berubah menjadi 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus tentukan rumus. Ini kan kolom kuncinya, sorry, ini kan elemen kuncinya di baris satu ya, maka baris satu yang menjadi baris kunci baru. Baris kunci itu yang oke 0,75 ya. Bentar. Oke. 0,75 gimana caranya supaya menjadi satu? Dibagi atau kali ya udah ya dibagi aja sih. Lebih gampang ya. 0,75 dibagi 0,75. Hasilnya pasti satu. Ya udah kalau begini berarti rumusnya baris satu dibagi 0,75. Ya, berarti ini rumus yang baru. Baris satu dibagi 0,75. Jadi seluruh angka di baris satu harus ikut aturannya si 0,75 ya, yaitu membagi angkanya dengan 0,75. Oke, kita lihat ke atas. Baris satu untuk baris Y ya. Baris satunya berapa? 0. Dibagi 0,75. Berapa nilainya? 0. 0. 0 ya. 0.
Kemudian, sekarang baris S1. Duh, saya harus gonta-ganti warna. Em, baris satunya berarti satu ya. Baris satunya satu dibagi 0,75. Berapa? 1/1/3. Ya, satu per 3. Kalian kalau desimalnya cuman kayak gini aja ya, dua angka di belakang koma mah nggak masalah ya, ambil aja. Tapi kalau pakai desimal aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bakal panjang banget, mendingan pecahan. Tapi kalaupun masih bisa kalian bawa semuanya dan masih muat si tabelnya, ya sah-sah aja sih. Boleh aja pakai desimal ya. Yang penting jangan membuang kalau bisa. Kalau bisa ya, biar akurat jawabannya. Harus saya pindahin dulu. Oke, kemudian yang S2. Baris satunya berapa? Negatif 0,5 ya. Negatif 0,5 dibagi 0,75. Berapa? Negatif 2/3. Ya, negatif 2/3. Satu lagi. Baris 1, 50 dibagi 0,75. Berapa? 6/6 2/3. Ya, 66 2/3. Kalau sudah baris kuncinya selesai, baris kunci yang baru beres ya. Sekarang kita masuk ke baris yang kedua. Baris berikutnya. Baris berikutnya itu angkanya harus jadi 0 sih. 0,5-nya harus jadi 0. Gimana caranya? 0,5 harus menjadi 0 dengan cara penambahan atau pengurangan. Ya, enaknya mah gini ya, langsung aja. Kayak tadi. Tapi ingat, kita harus memasukkan baris kunci yang baru. Sehingga 0,5-nya harus dikalikan baris kunci yang baru. Baris kunci yang baru itu ada di baris satu ya, yang tadi kita baru selesaikan. Nah, jadi dikali B1. 0,5 tadi itu ada di baris berapa ya? Baris 2 ya. Berarti baris 2 dikurangi 0,5 dikali baris 1. Nah, ini adalah rumus yang baru. Kita tulis ya. Baris 2 dikurangi 0,5 dikali baris kunci yang baru. Di baris 1. Oke, kita mulai ya. Baris 2. Baris 2 rumusnya. Baris 2. 1 dikurangi 0,5 kali baris kunci yang baru. Tapi harus sejajar ya. Dikali 0 berarti baris 1. Berapa? 0,5 dikali 0 ya 1. Kemudian yang baris S1 atau yang slack. Baris 2-nya berapa? Baris 2 ini ya, baris 2. 0 dikurangi 0,5 dikali baris 1. Baris 1 itu yang tadi kita selesaikan ya. 1, 1/3. Dapat jawabannya 2/3. ya, 0, 0,5 dikali 1/1/3 dulu. Nah, 1/1. 0,5 dikali 1/1/3. 2/3 ya. Ya jadi min ya, Bu. Jadi min. Karena 0 dikurangi 2/3 ya.
Bentar, saya bisa salah. Oke. Berarti negatif 2/3. Kemudian yang baris S2, yang S2 kita lihat rumusnya. Baris 2 dikurangi 0,5 kali baris 1. Oke. Baris 2, lihat baris 2 yang sebelumnya ya. 1 dikurangi 0,5 dikali baris 1 yang tadi yang kita cari. Negatif 2/3. 0,5 dikali negatif 2/3. Negatif 1/3 ya. Nah, 1 dikurangi. Oh, ini begini berarti. Saya di sini dulu ya. 1 dikurangi 0,5 kali negatif 2/3. Negatif 1/3. Nah, ini negatif ketemu negatif. Jadi 1 tambah 1/3. Tambah 1. Jadi 1/3. Itu ya. Berarti dia positif. 1/3. Nah, kalau bikin simpleks tuh harus ada kotretan ya di kertas lain. Nah, kalau sudah, kita lanjut. Baris 2. Baris 2, 50 dikurangi 0,5 dikali baris 1 yang tadi. 66, 2/3. Nah, ininya dikali dulu ya. 0,5 dikali 662/3 dulu. Kemudian hasilnya, terus hasil itu mengurangi 50. Berapa jawabannya? 16 2/3. Oke, 16, 2/3. Nah, kalau sudah selesai, kita akan isi pada ini. Oke, kemudian kalau sudah, kita akan mengisi OI ya. OI itu kita harus melihat identitas 1001. Baris 1. Baris 1, 10. Satunya ada di mana? Nah, adanya di sini. Lihat kepalanya punya X. X itu koefisiennya berapa? 2000. 2000. Kemudian baris kedua. Berarti identitasnya kan tadi udah 10. Berarti sekarang 01 ya. Satunya ada di mana? Nah, ada di sini. Lihat kepalanya punya Y. Koefisiennya 3000. Nah, kemudian kita akan menghitung ZC. 1 kali 2000, 2000. Tambah 0 kali 3000. 0, berarti tadi ya 2000. 0 kali 2000, 0. Tambah 1 kali 3000, 3000. 1/3 kali 2000. Waduh, ini harus dihitung dulu ya. 1/3 kali 2000 tambah 2000. berapa? 3000 kali negatif 2/3. 666, 666, 2/3. Sekarang negatif 2/3 dikali 2000 ditambah negatif 2/3 kali 2000. Ush, terlalu bawah nih ya.
tambah 1/1/3 kali 3.000. Kalau saya ngitung 2.666 2/3. Nah, yang ini 662/3 kali 2.000 tambah 16/2/3 kali 3.000. Jawabannya 183.333 1/3. Kalau sudah, kita hitung ZJ min CJ. Ini final step ya. Oh, nggak tahu? Nah, kemudian kita isi ya. 2.000 dikurangi 2.000. 0. 3.000 kurangi 3.000. 0. 6.662/3 dikurangi 0. Ya, lagi berarti ya. 6.662/3 dan 2.666 2/3 di eh, bagi 0. Nah, 6.666 2/3 dikurangi Gusti. 2.666 2/3 dikurangi 0. 2.66662/3. Nah, kalau ini tidak ada. Sudah ya, ZJ min CJ. Tidak ada yang negatif. Kok nggak mau ya? Bentar. Nah, kalau sudah tidak ada yang negatif, si ZJ min CJ-nya, maka sudah selesai perhitungannya. Nah, kita tinggal simpulkan saja. Untuk menyimpulkannya, kita lihat di nilai. Nah, di nilai ini ya. Identitas yang baru pindah. 1001. Nah, ada yang bocor nih. 1001 dari yang ini pindah ke sini ya. Identitas yang baru, kita lihat angka 1 ini ada di sini ya. Oke, baris pertama ya. Baris pertama itu 2.000. 2.000 itu punyanya variabel apa? Punyanya X ya. 2.000 itu yang punyanya X. Pen, tapi mungkin warna ungu ya. Maka ini adalah X. Kemudian 3.000 ini punyanya Y. Sehingga bisa disimpulkan X itu lihat barisnya berapa nilainya. Nah, 66/2/3. Y, Y itu 16/2/3. Z-nya, ZJ. Nah, lihat Z-nya. Nah, 183.333 1/3. Sudah selesai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau tidak ada, nanti kalau ada yang ditanyakan, di ini aja ya, didiskusikan bersama saja di grup gitu. Jadi bagian mana yang kurang paham. Ini juga nanti akan saya upload di YouTube biar kalian bisa nonton ulang. Mudah-mudahan sih saya nggak melakukan kesalahan dalam berbicara ya. Nah, intinya sih untuk perhitungan seperti ini. Kalau sudah, tinggal disimpulkan saja, sama seperti grafik ya. Jangan lupa, jadi sesudah berhitung itu harus disimpulkan. Jadi, untuk mendapatkan laba yang maksimum, maka perusahaan harus menghasilkan, harus menjual sosis, berarti ya tadi. Sosis sebesar 66, 2/3, atau 67 gitu ya. Dan nugget sebanyak 16 2/3 atau 17 unit gitu atau 17 pak dengan laba maksimum sebesar 183.333 sekian rupiah. Itu. Oke, saya stop share. Oke. Nanti ini juga saya share di Google Classroom ya.
Oke, untuk pengumuman, untuk tugas itu yang ada di Google Sheet ya, di Google Sheet itu hanya bisa dibuka dengan email Unpar. Jadi NIM kalian yang @unpar. Kalau @gmail itu tidak akan saya ACC ya. Wah, kemarin banyak banget ya, hampir 200 orang minta. Saya kan nggak mungkin ya ACC satu-satu. Apalagi numpuk di email tuh berbahaya karena email saya banyak hal-hal penting gitu. Jadi takut ketumpuk-tumpuk. Kemarin juga tadi ada yang kehapus sih. Jadi em, hanya bisa menggunakan email Unpar untuk meminimalisir pihak luar Unpar akses nilai kalian. Kan kalian nggak mau ya nilai kalian diakses orang sembarangan gitu. Makanya saya hanya membuka untuk yang punya email Unpar gitu. Backward ya. Kemudian untuk UTS itu sampai simplex yang ini. Jadi dipelajari aja metode grafik yang kemarin dengan metode simplex yang sekarang. Untuk penilaian, insya Allah lah ya, kalau memungkinkan mungkin saya share apa rubrik penilaian untuk nilai ujian ya. Jadi berapa persen kalau rapi, jawaban benar, proses lengkap, ada kesimpulan, grafik rapi, nilainya berapa gitu ya. Kalau misalnya jawabannya benar, prosesnya benar, tapi grafiknya tidak rapi, nilainya berapa gitu. Nanti mungkin insya Allah ya, jika memungkinkan saya bakal share juga, biar kalian ada motivasi untuk mengerjakan ujian dengan benar. Dan kalau misalnya nilai ujian kalian tidak sesuai dengan rubrik penilaian, kalian bisa protes saya. Jadi transparan lah, kalian tahu kalian tuh bakal dapat nilai berapa. Kalau misalnya prosesnya ada yang salah, keceletot di tengah-tengah, nilainya berapa gitu ya. Gitulah nanti saya bikin rubrik penilaian. Sebenarnya ada sih, cuman belum pernah saya publikasikan. Nanti mungkin insya Allah ya, kalau memungkinkan ya, saya cek-cek dulu. Terus untuk materi MKDB ini tidak saya share di Google Sheet ya. Maksudnya materi secara teori itu tidak ada, semua jawaban itu rata-rata ya di papan tulis yang minggu kemarin sama yang ini gitu. Jadi kalau misalnya di Google Classroom-nya kok sedikit banget materinya, emang segitu gitu. Kebanyakan kita kan di PowerPoint agak sulit kalau kita menulis di Google, menulis secara software itu ya soft copy gitu. Tulisannya pasti kecil-kecil. Seperti itulah kurang lebih ya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja untuk pengumuman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ibu, maaf kalau Saya misalnya record.